Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yose Alfiani dengan NIM 241048201307. Saya dari Prodi RPL S1 Farmasi. Baiklah, video kali ini membahas tentang sejarah hidup dan pemikiran Bapak Muhammad Natsir dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keYarsian yang diampu oleh Bapak Afridian Wira Hadi Ahmad, SE MSc. Biografi dari Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 di Alahan Panjang yang bersebelahan dengan Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado sebagai perwakilan regulator di Meninjau, yang kemudian berubah menjadi pengawas atau penjaga penjara di Sulawesi Selatan. Ibu dari Bapak Muhammad Natsir bernama Hadijah sebagai kerabat Caniago. Untuk riwayat pendidikan dari Bapak Muhammad Natsir, yaitu yang pertama, Bapak Muhammad Natsir sekolah His Adabiyah di Solok dan Padang, itu setara dengan SD atau sekolah dasar. Kemudian beliau lanjut di Mulo, itu berada di Padang. Kemudian beliau lanjut di AMS, itu berada di Bandung. Tokoh dan pahlawan kita yaitu Bapak Muhammad Natsir. Tentang kiprah ataupun juga pemikiran-pemikiran yang beliau telah tunjukkan kepada kita, dan tentu ini satu hal yang harus kita cermati, harus kita pelajari dan kita dalami, guna untuk menjadi semangat bagi kita di dalam menjalani kehidupan secara personal ataupun juga sebagai anak bangsa ataupun di mana saja kita berkiprah dalam keseharian kita. Pak Natsir adalah seorang tokoh yang berasal dari ranah Minang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang mesti kita teladani. Pak Natsir adalah Bapak NKRI. Kenapa? Karena memang ketika beliau menjabat Perdana Menteri tahun 50 sampai tahun 51, maka beliau menyampaikan mosi integral Natsir sebagai presiden pada waktu itu adalah Bung Karno. Setelah konferensi meja bundar, kita diberikan RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan kemudian pada tahun 50 ketika beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pada bulan April tahun 50, beliau mengusulkan yang disebut dengan mosi integral Natsir, yang isinya adalah bagaimana kita kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillahnya pada tanggal 17 Agustus tahun 50, Bung Karno menerima usulan itu sehingga dinyatakanlah kita kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau boleh kita lihat, Pak Natsir adalah Bapak NKRI karena pada tahun itulah melalui mosi integral yang beliau sampaikan, yang sebelumnya kita berada pada RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan kemudian diterima oleh Bung Karno menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI itu adalah ada pada masa Bapak Muhammad Natsir. Ini suatu perjalanan secara bangsa yang luar biasa. Nah, kemudian di samping itu juga secara politik beliau adalah salah seorang tokoh masyumi yang sebelumnya sebagai Ketua Majelis Islam A'la Indonesia yang dikenal dengan MIAI, yang setelah itu menjadi masyumi. Dan kita juga mengetahui bahwasannya capaian politik Islam pada tahun 55 itu masyumi adalah capaian yang paling tinggi. Nah, sehingga itu memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Demikian juga peran beliau di dalam dakwah Islam, yaitu ketika beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sampai sekarang itu juga masih wujud, masih hadir, yang juga tetap menyampaikan pikiran-pikiran dan kemudian juga ide-ide, gagasan-gagasan Pak Natsir. Dan bahkan juga beliau melahirkan buku-buku
dan juga barangkali mungkin juga publikasi-publikasi yang diterbitkan melalui Dewan Dakwah. Kemudian juga nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sekira barangkali kita juga melihat bagaimana kejujuran dari Bapak Muhammad Natsir sendiri yang sekaligus juga menjadi keteladanan bagi kita, dan kemudian juga baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan politik. Dari tampilan-tampilan keseharian beliau, maka di sana dapat kita saksikan dan kita rasakan nilai kesederhanaan dan kejujuran itu hadir dalam perilaku beliau. Dan kemudian di samping itu juga menanamkan prinsip kemandirian dan keteguhan beliau dengan prinsip-prinsip yang beliau yakini, dan bagaimana dialog beliau dengan beberapa tokoh, termasuk dengan Soekarno. Tentunya itu juga bisa kita baca di dalam banyak tulisan-tulisan tentang beliau, baik yang beliau tulis ataupun juga yang ditulis oleh orang lain. Yang pertama adalah adanya integritas yang tinggi yang beliau ajarkan. Beliau memiliki yaitu bagaimana keteguhan beliau dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Dan karena beliau dibesarkan dan juga tumbuh dari daerah yang memang memegang prinsip-prinsip Islam, adalah ranah Minang itu sendiri. Ya, sampai di dalam perjuangan beliau, kemudian bahkan juga dalam perjuangan politik beliau dengan Masyumi, dan kemudian juga Dewan Dakwah setelah itu, kemudian banyak buku-buku, maka kita melihat bagaimana keteguhan dan kemudian konsistensi beliau dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Nah, inilah integritas yang beliau miliki. Kemudian juga yang kedua, beliau juga memiliki komitmen yang tinggi, dan itu ditandai dengan bagaimana peran beliau di dalam pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada negara. Dan itu sangat-sangat kita rasakan bagaimana dedikasi beliau ditandai dengan kesederhanaan beliau di antaranya. Dan kemudian juga sampai munculnya mosi integral Natsir, itu satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau melihat, memandang rakyat dan juga Indonesia, dan kemudian sehingga beliau mengusulkan kepada Soekarno yaitu untuk kembali kepada NKRI. Nah, ini adalah bentuk komitmen terhadap rakyat dan terhadap bangsa dan negara yang begitu kuat yang di dalam diri beliau, karena memang agama mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita beramal untuk bangsa dan negara itu. Nah, kemudian di samping itu juga di dalam kepemimpinan banyak keteladanan yang ada dalam diri beliau, dan itu juga diakui oleh banyak pemimpin-pemimpin setelah beliau. Juga sampai sekarang kita melihat beberapa pelajaran-pelajaran dari beliau itu jadi semangat bagi pemimpin-pemimpin di dunia internasional, dari Malaysia kemudian juga di Indonesia sendiri, ataupun juga di beberapa tokoh-tokoh yang beliau berinteraksi, sehingga itu menjadi buah bibir daripada tokoh-tokoh tersebut. Dan sampai sekarang pun juga tulisan-tulisan yang beliau tulis milik karya-karya beliau juga menjadi pegangan. Nah, secara lebih rinci, secara lebih detail, keteladanan Pak Natsir itu dapat dilihat daripada kesederhanaan beliau seperti yang disampaikan pada awal. Meskipun beliau memiliki jabatan yang tinggi, tetapi ketawadukan dan keikhlasan terlihat daripada kesederhanaan beliau dan dalam kesehariannya. Demikian juga kaitan dengan integritas moral, dan kita kira beliau sangat-sangat kita ketahui bahwasannya terjauh daripada perilaku-perilaku koruptif dan kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan pada saat itu. Memang beliau layak untuk menjadi teladan bagi kita di dalam berpolitik. Nah, kemudian juga kepedulian beliau terhadap pendidikan. Bagaimana beliau mendedikasikan hidup dan membangun lembaga pendidikan, dan kemudian menyebarkan nilai-nilai keilmuan lembaga tersebut. Dan di samping itu juga keteladanan beliau dalam pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan, visioner.
Hal itu dapat dilihat dari kehidupan demokrasi, bagaimana dialog antara Pak Nasir dengan beberapa tokoh-tokoh termasuk Presiden Soekarno, dan kemudian juga upaya-upaya untuk memberikan perhatian kepada generasi muda, dan juga pembangunan SDM yaitu menjadi perhatian beliau. Dan sampai sekarang itu juga sangat relevan dengan kehidupan kita dewasa ini ataupun juga untuk masa yang akan datang. Kemudian di samping itu juga pengabdian beliau yang tanpa pamrih tentunya, yaitu beliau selalu mengutamakan kepentingan bangsa, agama, dan kepentingan pribadi dan golongan. Dan beliau hadir untuk semua anak bangsa dan juga beliau bisa diterima oleh tokoh-tokoh, baik yang dalam negeri, luar negeri, kemudian juga tokoh lintas agama. Dan kemudian dari tokoh-tokoh internasional itu juga menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana keteladanan beliau di dalam kesederhanaan dan juga perilaku yang tanpa pamrih itu. Dan maka dari itu wajar kiranya pada tahun 2008 beliau mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kemudian juga wajar kiranya di mana-mana daerah maka perlu digunakan nama beliau sebagai penghormatan untuk beliau. Dan kemudian juga bagaimana bantuan-bantuan beliau kepada rumah-rumah ibadah, masjid-masjid yang ada di Indonesia ketika beliau menjadi ketua Dewan Dakwah dan berada di dalam dakwah. Dan kemudian juga bagaimana penghargaan yang diberikan oleh dunia internasional khususnya Timur Tengah kepada beliau, ditandai dengan sambutan yang diberikan oleh pemimpin di Timur Tengah ketika beliau memberikan rekomendasi, maka itu sangat mendapatkan perhatian. Tentu kita sebagai anak bangsa juga sangat pantas dan sangat layak untuk memberikan penghormatan kepada beliau dengan banyak hal tentunya. Nah, kemudian juga banyak pemikiran yang telah beliau miliki dan tuangkan melalui karya-karyanya. Untuk itu ada dalam buku-buku, kemudian juga dalam pidato, yang tentunya juga menjadi suatu warisan yang berharga bagi kita yang kita harapkan ini terus menjadi inspirasi bagi kita dan menjadi bagian yang kita dalami. Kemudian juga yang lebih monumental itu semenjak 1 Agustus tahun 1968 di rumah beliau diadakan pertemuan, yaitu bagaimana gagasan untuk mendirikan rumah sakit Islam di Bukit Tinggi, dan beliau langsung yang memimpinnya. Nah, ini juga membuktikan kepada kita bagaimana perhatian kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga menghadirkan rumah sakit Islam di Bukit Tinggi ini menunjukkan kepada kita begitu konsennya beliau dalam rangka untuk memberikan perhatian kepada umat. Nah, sehingga pada Oktober tahun 1969 maka hadirlah Balai Kesehatan Ibnu Sina yang merupakan cikal bakal dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, yang pertama kali beroperasi dengan menggunakan rumah Dr. Muhammad Yusuf dan keluarga Dr. Muhammad Jamil di Bukit Tinggi. Balai Kesehatan ini langsung diresmikan oleh Bapak Muhammad Hatta sebagai proklamator Republik Indonesia. Dan sampai sekarang Rumah Sakit Yarsi sudah berkembang di banyak daerah, bahkan di Jakarta, dan kemudian juga banyak provinsi-provinsi lain. Maka di Sumatera Barat sudah berdiri Universitas Muhammad Nasir yang juga merupakan bagian daripada Yarsi. Berdiri di banyak daerah di Pasaman, kemudian juga di Padang Panjang. Yarsi Sumatera Barat merupakan buah pemikiran daripada Pak Nasir. Ini tentu menjadi bagian dari proyek perbaikan umat, proyek dakwah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sehat, baik jasmani, rohani, maupun sosial sesuai dengan tuntunan agama. Dalam waktu 3 tahun setelah peresmian Balai Kesehatan ini berkembang pesat dengan tersebar di berbagai kota. Dengan hadirnya Universitas Muhammad Nasir dan kemudian juga ada Yarsi yang ada di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat. Ini akan tetap memberikan dampak-dampak positif kepada pengembangan umat dan kemudian juga meningkatkan kualitas umat.
dan tentu akan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk bangsa, negara, dan agama tentunya. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.